Yang ke-8, tidak usah FOMO ya, tidak usah fear of missing out ya. Kalau ada satu koin itu naik tinggi, nggak usah merasa FOMO, nggak usah merasa kalau nggak open position nanti rugi. Udah biarin aja gitu ya. Jadi kalau itu memang belum dianalisis dengan baik, belum dipikirkan matang-matang ya jangan open posisi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kiai Marketing ya, di channel Kiai Marketing dan Crypto Academy. Teman-teman sekalian, kita hari ini mau sharing tentang satu hal yang penting sekali dan juga kamu mungkin pernah mengalaminya, yaitu adalah bagaimana kita menghindar dari jebakan margin call ketika kita bertransaksi trading di future crypto, baik itu di Binance maupun di platform yang lain ya teman-teman. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa ketika kita bertransaksi di future crypto, kita mempunyai satu luxury, satu kemewahan di mana di situ kita bisa melipat gandakan dana kita, yaitu dengan mekanisme leverage ya. Kalau kita misalkan trading dengan $10, kemudian kita pasang leverage-nya 10, itu seakan-akan kita mendapatkan keuntungan trading 10 kali lipat dari dana kita, atau seakan-akan kita bertrading sama dengan $100 ya. Tapi seringkali kita jumpai, kita alami sendiri bahwa begitu banyak godaan di future market ini yang membuat kita kemudian bernafsu, yang kemudian membuat kita tidak bersabar, yang membuat kita tidak menggunakan perencanaan trading yang baik, tidak melakukan teknik yang baik, sehingga akibatnya kita justru rugi besar, dana kita hangus semua, dana kita hilang semua, kita bangkrut dan rugi. Itu yang dinamakan dengan margin call. Nah, saya akan sharing kepada Anda bagaimana cara saya menghindari dari margin call. Ya, teman-teman, kalau kita ngomongin margin call ya teman-teman ya, apakah saya pernah kena margin call ya teman-teman? Jawabannya adalah pernah ya. Dan itu nggak cuma sekali ya teman-teman, karena trading saya sudah lama, jadi saya tentunya pernah mengalami margin call nggak cuma sekali ya. Namun saya selalu sabar dan belajar, dan saya selalu tidak menyerah ya, nggak fobia dan nggak trauma. Makanya teman-teman juga yang hari ini yang menonton video ini sedang terkena margin call, sedang resah, gelisah, sedang sedih, sedang putus asa, nggak usah demikian ya teman-teman, karena namanya trading itu ya seperti bisnis, pasti ada menang dan kalahnya. Tapi mari kita introspeksi diri melalui sharing saya ini, terutama sharing saya ini untuk introspeksi diri saya sendiri. Syukur-syukur juga bisa berguna bagi teman-teman semua. Nah, berapa total kerugian saya karena margin call teman-teman? Jadi saya itu pernah kena margin call dalam satu malam, itu 30 juta uang saya ludes ya teman-teman ya. Nah, kamu pernah kena margin call berapa teman-teman MC-nya? Ya, kapan terjadinya?
Ya biasanya terjadinya itu pada dini hari ya teman-teman, antara jam 2 sampai dengan jam 5 pagi atau bahkan jam 6 pagi, atau sekitar jam 12 jam 1, jadi tengah malam gitulah. Saat kita tidur enak-enak ya, kemudian terjadi peristiwa yang berbalik arah itu, yang menyebabkan posisi kita kemudian salah arah dan sangat-sangat salah arah. Dan mungkin juga teman-teman pasang leverage-nya tinggi, sehingga akibatnya depositnya tidak bisa nahan untuk penurunan atau kenaikan yang drastis itu. Mengapa bisa terjadi MC ya? Ya biasanya itu ya, saat kita terlelap tidur ya, jam-jam itu. Apa sebab kena MC ya teman-teman ya? Jadi kena MC itu karena ya pertama kita nggak pasang stop loss teman-teman. Jadi karena kita tidak pasang stop loss, makanya kita rawan kena MC. Yang kedua adalah floating loss-nya kita biarkan berlarut-larut dan tidak berani cut loss. Jadi kita sudah tahu bahwa mungkin di siangnya itu kita sudah loss secara floating. Ya, meskipun belum ditutup transaksinya, loss 10%, 15%, 17%, sampai mungkin 100%. Tapi teman-teman tidak berani menutupnya karena teman-teman masih berharap bahwa mungkin di malam hari akan naik ya. Nah itu yang menyebabkan biasanya hancur lebur itu karena begitu ya. Jadi kita nggak berani cut loss, malah kita semakin jam, semakin menit, semakin detik itu semakin rugi ya. Floating loss-nya kita semakin terakumulasi, semakin besar. Nah itu bahaya sekali kalau umpamanya tidak ditungguin malam, teman-teman capek, pengen tidur dan tertidur ya, mungkin itu adalah saat-saat yang sangat berbahaya. Kemudian yang ketiga adalah karena kita open posisinya terlalu tinggi ya. Jadi kita open posisinya melebihi 10% dari dana deposit yang kita punya di dompet future. Nah akibatnya apa? Akibatnya ya dengan kombinasi open posisi yang tinggi, misalkan teman-teman punya $1.000, teman-teman pasangnya bukan $100 tapi 200, 300, 400 dengan leverage yang di atas 10, maka pada saat terjadi balik arah tentunya sangat-sangat berisiko ya teman-teman ya. Jadi sangat bisa menghabiskan dana kita. Terus yang keempat, kita terlalu tinggi pasang leverage ya. Yang tadi saya sampaikan leverage-nya udah tinggi banget ya, di atas 10%. Apalagi kalau open posisinya juga tinggi, lebih dari 10% dari dana. Wah itu sangat-sangat memacu adrenalin sekali ya teman-teman ya. Teman-teman bisa untung besar tapi juga bisa rugi besar. Nah itu yang catatan yang kedua ini biasanya yang nggak pernah kita pikirin ya, tentang rugi besarnya. Kemudian kenapa kena MC? Ya tiba-tiba pasar itu berbalik arah teman-teman. Meskipun kita sudah analisis fundamental, teknikal secara bagus, dan rasanya kesimpulannya adalah misalkan naik, tiba-tiba bisa saja pasar kemudian memutuskan untuk turun. Nah itu karena kita tidak bisa memprediksi masa depan ya teman-teman. Kita hanya bisa memprediksi masa lalu dan masa saat ini atau sekarang. Nah sudah kita prediksi secara teknikal, nah belum tentu itu juga akan terjadi ya teman-teman ya. Jadi ingat itu. Namun apa kesalahan mendasarnya ya kalau kita kena MC ya? Itu biasanya karena hambatan mental. Hambatan mental di dalam diri kita yang susah dikikis ya teman-teman ya. Jadi misalkan hambatan mental itu adalah kita tidak berani cut loss. Hambatan mental kita tarsok-tarsok, entar besok, entar nanti, paling naik. Jadi nggak usah di cut loss gitu ya. Kemudian hambatan mentalnya ya mungkin gusar, gampang panik, gampang atau justru gampang membiarkan ya, bisa saja. Kemudian yang kedua adalah kurang skill. Kurang skill ini berkaitan dengan tidak memiliki cara untuk bagaimana mengatasi kerugian ya. Jadi ketika ada floating loss itu bagaimana caranya? Ya dia tidak tahu ya. Padahal ketika kita floating loss itu yang paling penting itu adalah keputusan apakah kita mau meneruskan, apakah kita harus menghentikan semuanya,
apakah kita harus menghentikan sebagian, apakah kita harus menaikkan leverage atau menurunkan leverage. Itu adalah keputusan yang harus kita putuskan teman-teman pada saat kita mengalami floating loss. Kemudian yang ketiga, terburu nafsu untuk melipat gandakan uang. Nah itu biasanya karena sudah kalah pada trading sebelumnya, atau teman-teman punya hutang di bank, hutang di rentenir, hutang di kawan, lalu kemudian teman-teman masuk ke kripto ini dalam rangka melipat gandakan uang dari 1 juta jadi 2 juta, 2 juta jadi 4 juta, 4 juta jadi 8 juta, penginginnya seperti itu. Dan itu menyebabkan kita menjadi tidak logis di dalam trading dan terburu-buru. Nah itu yang kemudian menjadi penyakit momoknya. Oke, masuk ke materi intinya ya teman-teman. Jadi apa yang harus kita perbaiki supaya nggak kena MC lagi ya. Tentunya kita sudah kapok ya dengan penderitaan ini ya. Tentunya sudah kapok menangis, sudah kapok trauma dengan MC. Tapi tetap kita pengen trading lagi, pengen bangkit lagi. Oleh karena itu sebelum bangkit kita harus introspeksi diri kita dan menemukan satu kelemahan diri, dan kita menutupinya, mengatasinya, dan juga meningkatkan kapasitas diri kita. Yang pertama adalah kita harus mengenal hambatan mental kita ya teman-teman ya. Jadi ada banyak teman itu yang mengaku kalau trading manual dia sudah nggak sanggup lah. Jadi sudah banyak ruginya daripada untungnya. Hambatan mentalnya nggak selesai-selesai. Hambatan yang tadi tidak berani cut loss, hambatan dia itu tarsok-tarsok ya. Dia itu menyepelekan atau bahkan terlalu pesimis sehingga pasang stop lossnya terlalu mepet. Nah itu adalah hambatan mental. Nah bagi teman-teman yang mengalami hambatan mental dan ngerasa itu nggak ada penyelesaiannya, lebih baik teman-teman tinggalkan future market ya, tinggalkan perdagangan future dan beralihlah ke spot market atau perdagangan spot biasa aja. Karena kalau perdagangan biasa kan nggak ada margin call. Kalau di future ini masalahnya ada margin call itu yang bisa bikin bangkrut. Kemudian yang kedua adalah setelah hambatan mental teman-teman tahu, teman-teman itu memahami apakah cocok enggak dengan kemampuan mental saya, plus dan minus diri saya, kepribadian saya ini masuk ke future ataukah enggak cocok di future. Jadi harus pindah ke spot saja. Maka langkah berikutnya harus bikin trading plan. Trading plan itu misalkan apa? Jam tradingnya harus konsisten teman-teman ya. Mau jam berapa, dari jam berapa trading itu harus ditulis. Kalau saya menyarankan lebih baik trading itu pagi sampai sore ya teman-teman. Dan sore itu udah ditutup karena namanya one day trading. Jadi satu hari saja. Jadi kalau misalkan udah sampai malam dibiarkan, itu biasanya bisa terjadi MC. Karena kita nggak pernah tahu teman-teman malam itu bakal seperti apa. Dan pada saat malam kita sudah lelah, kita pengen tidur atau bahkan kita tertidur, bangun-bangun sudah dananya habis. Yang kedua, hindari open posisi malam ya teman-teman. Jadi kalau tidak bisa nungguin, kalau ngantuk segala macam, jangan open posisi malam karena posisi malam ini sangat dinamis dan bahaya sekali. Yang ketiga, tempat trading harus pasti di ruangan tersendiri dan anggap sebagai pekerjaan bukan sampingan. Jadi kalau dianggap sampingan kan bahaya, jadi cuma main-main. Jadi harus dianggap pekerjaan full time yang serius dan tradingnya di lokasi yang selalu sama, misalkan di kamar Anda gitu ya. Jangan pindah-pindah trading di kamar, nanti di kafe, nanti di mobil, nanti di motor, nanti di jalan. Nah itu bahaya sekali ya. Yang keempat itu bikin target cuan yang realistis setiap harinya berapa persen ya. Jadi kalau bank aja ngasih bunga itu cuma 4-5% setahun. Jadi teman-teman kalau main trading kenapa mesti harus besar-besar persenannya baru di close atau baru diambil cuannya. Ya ada kalanya kita ambil cuan yang kecil saja teman-teman, 2,5%, 10% itu ambil saja daripada nanti longsor ke bawah segala macam ya. Kemudian bikin target open posisi maksimal adalah 5 kali open posisi saja ya. Bisa 5, bisa 10 terserah teman-teman, tapi itu ditaati aja.
Kalau misalkan sudah open posisinya terlalu banyak, itu yang harus kita pikirkan bahwa setiap kali open posisi itu bukan merupakan peluang untuk dapat cuan, tapi adalah peluang untuk dapat rugi yang paling penting itu. Jadi jangan terlalu banyak open posisi ya, jangan bangga open posisi terlalu sering. Nah itu menunjukkan bahwa kita nggak punya keteguhan hati juga, kita nggak punya perencanaan trading, dan kita lemah di konsep ya. Kemudian yang kelima, bikin target open posisi maksimal 5 kali OP saja. Ya, jadi kalau open posisi itu maksimal 5 kali. Tadi udah 5 ya. Keenam, bikin target loss dan stop lossnya ya. Jadi kalau tadi cuannya misalkan 2-10%, stop lossnya berapa? Misalkan kalau udah rugi $100 ya berhentilah ya. Atau udah rugi berapa dolar, terserah Anda. Misalkan $1 itu Anda anggap tinggi ya berhenti di $1 kan gitu. Tidak trading kalau lagi sakit, tidak trading kalau lagi sibuk kerja, tidak trading kalau pikiran sedang nggak mood, lagi konflik sama pasangan, lagi nggak punya uang, lagi punya hutang banyak dan lain-lain ya. Jadi karena psikologi itu sangat penting, makanya di dalam trading ini kondisi Anda harus siap sebelum trading ya. Jangan sampai Anda mentalnya tidak siap, fisiknya tidak siap, waktunya tidak siap ya. Kalau pas sakit ya jangan trading, pasti ngerasa nggak enak. Yang ke-8, tidak usah FOMO ya, tidak usah fear of missing out ya. Kalau ada satu koin itu naik tinggi, nggak usah merasa FOMO, nggak usah merasa kalau nggak open posisi nanti rugi. Udah biarin aja gitu ya. Jadi kalau itu memang belum dianalisis dengan baik, belum dipikirkan matang-matang ya jangan open posisi ya. Kemudian yang ke-9, sebelum trading jangan lupa berdoa dan meniatkan mencari rezeki halal buat anak dan istri ya, pastilah ya. Dan yang ke-10, belajar lagi teknik trading teknikal dan fundamental teman-teman, karena faktor emosi itu kadang juga ada kaitannya dengan ketidakmampuan kita memiliki konsep, memahami logika pasar, memahami grafik, memahami koinnya itu fundamentalnya seperti apa, sehingga akhirnya kita bermain ngawur. Nah itu paling penting. Oke teman-teman, sekian sharing singkat saya tentang bagaimana cara kita menghindari MC. Itu juga dari pengalaman saya kena MC juga. Buat teman-teman yang kena MC dan coba bangkit, coba teman-teman share, komen cerita kamu yang menarik di kolom komentar. Dan jika ada yang kurang jelas silahkan bertanya juga di kolom komentar. Dan ingat juga bahwa saya dan Crypto Academy itu selalu punya kelas edukasi untuk meningkatkan kemampuan trading dari bangsa Indonesia. Kemampuan kamu, kemampuan teman-teman kamu, dan kemampuan komunitas kamu. Ya, kita ada Zoom seminar yang cukup terjangkau dan fleksibel. Kita punya grup mentoring isinya 10 orang, kita mentoring ya untuk trading atau investasi di kripto. Bisa diundang ke rumah atau ke kantor, itu juga bisa. Kemudian grup WA VIP Signal Kripto, di sini berisi tentang sinyal-sinyal atau arahan-arahan saya untuk trading pada hari itu ya. Kemudian ada private class 1-on-1, one on one, yang didampingi secara personal dan sampai mahir ya. Jadi kalau yang private class ini paling eksklusif ya, hanya 1-2 orang saja. Nanti saya terjun sendiri untuk mengisi trainingnya sehingga hasilnya dijamin oke. Yang terakhir adalah copy trading sistem bagi hasil. Jadi kalau buat teman-teman yang tipenya investor, nggak mau pusing trading ya tapi dapat cuan, ya mari kita bagi hasil di copy trading. Jadi 80% itu bagi hasil adalah untuk investor, untuk Anda, dan 20% untuk master trader atau kantor saya atau saya ya. Nah, bagaimana jika loss? Ya loss itu sesuai dengan hukum di mana-mana, syariah segala macam. Yang loss itu yang menanggung adalah pemodalnya, dan pengelolanya atau kita sebagai trader itu bukan hanya ya, kita yang menanggung stresnya, kita yang menanggung kompetensinya, kita yang melakukan riset segala macam, itu dapat 20%-nya. Jadi kalaupun rugi ya investor rugi uang,
tradernya rugi waktu, tenaga, dan pikiran yang sudah tercurah selama trading. Dan itu nggak gampang loh teman-teman. Kalau pernah trading atau saat ini sudah trading pun itu kan sangat melelahkan ya. Pekerjaan trading itu ya, meskipun cuma mantengin handphone tapi pikirannya kemana-mana, ketakutannya, stresnya, tekanannya itu besar sekali. Oke, demikian teman-teman sharing dari saya. Kalau teman-teman berkenan untuk kelas edukasinya, Zoom, grup mentoring, grup WA VIP sinyal, private class atau copy trading, silakan hubungi manajer AMI di nomor 087738184831 atau ke nomor saya juga bisa di 0852 82663172. Nanti kita kasih linknya, kita kasih informasi buat kamu yang pengen edukasi, pengen meningkatkan skill di bidang cryptocurrency, crypto academy, siap membantu Anda menuju cita-cita menjadi seorang trader yang handal, trader yang profit, trader yang menguntungkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah Kiai Marketing.